Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Sebelumnya yang terhormat selaku dosen pengampu matkul sejarah dakwah Ibu Rizkiatul Hasanah. Kira-kira apa ya pembahasan kita kali ini? Kita kali ini akan membahas mengenai sejarah perkembangan dakwah Islam. Sebelum lanjut ke materinya, terlebih dahulu kita memulai dari peta konsep sejarah dakwah Islam. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas sejarah dakwah Islam pada masa Khalifah Al-Rashidin yang berlanjut pada sistem pemerintahan mencakup Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Langsung saja kita masuk ke materinya. Let's get started. Untuk materi pertama yaitu perkembangan sejarah dakwah Islam pada masa Khalifah Al-Rashidin. Khulafah adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti, pemimpin, atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepada pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan Ar-Rashidin adalah bentuk jamak dari Ar-Rashid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Nah, seperti apa sih sistem pemerintahan pada masa Khalifah Al-Rashidin? Yang pertama, ada sistem pemerintahan dari Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtatan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Sistem pemerintahan yang kedua yaitu Umar bin Khattab 634 sampai dengan 644 Masehi. Ketika Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan kedua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Selain itu, kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, sistem kehakiman, Hizbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, mencetak uang negara, serta membangun Departemen Pajak dan Tanah atau Diwan Al-Hajj dan Departemen Keuangan Diwan Al. Sistem pemerintahan yang ketiga yaitu sistem pemerintahan dari Utsman bin Affan 644 sampai dengan 655 Masehi. Di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Siprus. Namun, di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Dan sistem pemerintahan yang terakhir dari Ali bin Abi Thalib 655 Masehi sampai dengan 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Dia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Talha, Zubair, dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka meminta agar ada pembalasan dan meletuslah perang Jamal atau unta karena Aisyah menunggang unta di akhir pemerintahannya. Umat terpecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satunya. Wafatnya Ali menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Dan kita lanjut ke materi kedua, yakni tentang sejarah dakwah di masa Daulah Umayyah. Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif, di mana perhatian tertumpu kepada usaha perluasan wilayah dan penaklukan, yang terhenti sejak zaman kedua Khulafaur Rasyidin terakhir. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa di 4 penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam. Dakwah pada masa ini
mencakup hingga Asia Kecil, Afrika Utara, Spanyol, Asia Tengah, dan Cina. Dakwah pada masa Daulah Umayyah terdapat di dalam dua bidang, yaitu ada bidang politik dan juga bidang ilmu agama. Untuk bidang politik, Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama sekali baru untuk memenuhi tuntunan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Organisasi negara pada masa Daulah Umayyah ini masih serupa seperti pada masa permulaan Islam. Dan untuk di bidang ilmu agama, gerakan ilmiah pada masa dinasti Umayyah sangat gencar dan dapat dianggap sebagai tonggak ilmu-ilmu keislaman buat masa berikutnya. Gerakan ilmiah ini selalu bersamaan dengan gerakan Futuhat Islamiyah. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, tentang perkembangan sejarah dakwah Islam di masa Daulah Abbasiyah. Pada materi ini kita akan mempelajari dua pembahasan, yaitu tentang dinasti Abbasiyah yang meliputi masa keemasan dan juga masa kemunduran. Terus yang kedua, kita akan belajar mengenai objek dan kondisi. Sebuah dinasti yang didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Abbas dinamakan Khalifah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa negeri ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dalam kekuasaan dinastinya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kufah dan akhirnya ke Baghdad. Sampai runtuhnya Daulah Abbasiyah, Baghdad dijuluki sebagai Madinah As-Salam. Dinasti Abbasiyah terbagi menjadi dua, yaitu pada masa keemasan dan masa kemunduran. Untuk masa keemasan, pada masa Al-Mahdi, perekonomian Daulah Abbasiyah mulai meningkat dengan meningkatnya pendapatan dari sektor pertanian dan pertambangan. Puncak popularitas Daulah Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun Harun banyak memanfaatkan kekayaan negara untuk keperluan sosial. Negara Islam di masa Harun menjadi negara superpower yang tiada tandingannya. Dan pada masa kemunduran dimulai sejak Abbasiyah diperintahkan oleh Khalifah ke-11 yaitu Abu Ja'far Muhammad Al-Muntasir sampai Khalifah terakhir yakni Abu Muhammad Abdullah Al-Mutasim. Pada masanya Khalifah dan putra-putranya terus menikmati kedaulatan dan kemerdekaan sampai akhirnya kaum Tatar yang dipimpin oleh Hulagu datang menyerang dan menaklukkan dunia Islam serta memusnahkan kota Baghdad, membunuh Khalifah dan menamatkan pemerintahan Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah sampai dengan 1258 Masehi. Lanjut ke pembahasan kedua tentang Daulah Abbasiyah dalam lingkup objek dan kondisi. Selama 5 abad, dinasti Abbasiyah menjadi sarana dakwah dan pendukung dakwah Islam. Dengan semangat dakwah yang tinggi, daulat ini menjadi kerajaan Islam yang telah mampu mengubah dunia dari gelap menjadi terang, dari kemunduran menuju kemajuan. Pada masa ini dakwah dibagi menjadi 2 level, yaitu level negara dan penguasa dan level masyarakat. Untuk level negara dan penguasa, para khalifah Abbasiyah pada masa keemasan adalah juga seorang ulama yang sangat mencintai ilmu. Mereka memuliakan ulama dan pujangga serta membuka pintu istana selebar-lebarnya. Untuk mereka mendorong dan memfasilitasi upaya penerjemahan berbagai ilmu dari berbagai bahasa ke bahasa Arab seperti filsafat, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Mendorong dan memfasilitasi pembaruan sistem pendidikan dengan munculnya Madrasah Nizamul Muluk dan Madrasah Nizamiyah Al-Baghdad. Dan untuk level masyarakat, pada level masyarakat, aktivitas keislaman tidak tidur dan tidak terlalu terpengaruh oleh kelemahan dan kerusakan yang terjadi di level negara. Masjid-masjid dan sekolah-sekolah penuh dengan kajian ilmiah.
Masjid-masjid di Baghdad, Basrah, Kufah, dan lainnya dipenuhi oleh para ulama, penceramah, ahli hadis, dan lainnya. Para ulama pada masa ini memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam pencerahan iman masyarakat, bahkan kadang-kadang mengalahkan pengaruh para khalifah. Lanjut ke materi yang keempat. Pertama-tama kita terlebih dahulu akan membahas tentang sejarah dakwah Islam di Afrika. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab, waktu Amru bin As memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir, lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Muqawqis, sehingga mereka sangat memerlukan uluran tangan untuk membebaskan dari ketertindasan itu. Muqawqis sesungguhnya tertarik hendak masuk Islam setelah menerima surat dari Rasulullah SAW. Namun karena lebih mencintai tahtanya, maka sebagai tanda simpatinya beliau kirimkan hadiah kepada Rasulullah SAW. Berkembangnya Islam di Afrika mencakup beberapa wilayah negara, diantaranya ada Mesir, Maroko, Nigeria, Libya, Aljazair, dan Tunisia. Lanjut ke sejarah dakwah Islam di Eropa. Masuknya Islam ke benua Eropa dimulai dari penaklukan kawasan semenanjung Liberia di awal abad ke-8. Kawasan Liberia ini terdiri dari Andalusia atau Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sedikit daerah Prancis. Penaklukan kawasan Liberia ini dilakukan di masa dinasti Umayyah. Wilayah kecil dari Eropa ini sempat mencicipi masa keemasan Islam. Selanjutnya, mengenai sejarah dakwah Islam di Amerika. Bermula sekitar abad ke-6, di mana Estevanico dari Azamor adalah muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Walau begitu, kebanyakan para peneliti di dalam mempelajari kedatangan muslim di Amerika Serikat lebih memfokuskan pada kedatangan para imigran yang datang dari Timur Tengah pada akhir abad ke-19. Migrasi muslim ke Amerika Serikat ini berlangsung dalam periode yang berbeda, yang sering disebut gelombang. Sekalipun para ahli tidak selalu sepakat dengan apa yang menyebabkan gelombang ini. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, sejarah dakwah Islam di Australia. Menyebarkan dakwah Islam di era saat ini cukup memiliki tantangan yang besar, terutama menyebarkan dakwah Islam di Australia. Australia merupakan negara yang memiliki posisi geografis yang cukup luas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Dalam hal tersebut, pemerintah Australia menjamin pluralitas yang terjadi di tengah-tengah. Posisi Australia yang mengedepankan kebebasan. Islam harus mampu menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat dan juga mempraktekkan ajaran Islam pada masyarakat yang majemuk. Australia memiliki kurang lebih 100 keyakinan atau agama, dengan Islam sebagai agama minoritas, sehingga tantangan dakwah Islam adalah tetap melakukan komunikasi yang baik dan hidup berdampingan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Sejarah masuknya Islam di Australia, ternyata Islam pertama kali dibawa oleh para pelaut dari Makassar ke Australia. Selain itu, pengaruh Islam juga datang ke Australia dengan dibawa oleh para penunggang unta yang datang dari Pakistan dan Afghanistan sekitar tahun 1870 sampai dengan 1920. Sejarah dakwah Islam di Asia Tenggara. Islam masuk di Asia Tenggara melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim, Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Islam telah datang ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Penyebar Islam di Nusantara adalah para sufi pengembara sekaligus berprofesi sebagai pedagang yang berperan utama dalam syiar Islam. Keberhasilan para sufi dalam syiar Islam lebih disebabkan dalam menyajikan Islam menggunakan kemasan yang atraktif
positif, yaitu menekankan kesesuaian Islam dengan tradisi lama atau kontinuitas ketimbang perubahan drastis dalam kepercayaan dan praktik keagamaan lokal atau Hindu dan Buddha. Para Sufi menyebarkan Islam melalui dua cara. Yang pertama, dengan membentuk kader mubalik agar mampu mengajarkan serta menyebarkan agama Islam di daerah asalnya. Yang kedua, melalui karya tulis yang tersebar dan dibaca di berbagai tempat. Misalnya, Hamzah Fansuri menulis antara lain Asrar al-Arifin fi Bayan ila al-Suluk wal Tauhid, juga syair Perahu yang merupakan syair sufi. Sejarah dakwah Islam di Indonesia. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia hingga saat ini telah diwarnai oleh berbagai macam kondisi sosial dan budaya. Terjadinya percampuran budaya atau akulturasi budaya dan transkulturasi atau tarik-menarik antar budaya tak bisa dihindari, apalagi dengan hadirnya kemajuan teknologi dan informasi. Pada awal Islam diperkenalkan melalui para pedagang Muslim Arab. Setelah itu, lewat aktivitas dakwah yang dilakukan para ulama, bukti yang memperkuat dugaan bahwa Islam mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-11 adalah ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangka tahun 1082 Masehi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan pembahasan materi yang sudah saya bawakan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.